Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ratu. Kali ini Ratu akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang masa kemerdekaan di Banten. Yuk langsung saja kita simak. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dikalahkan oleh Jepang pada 1942. Namun, pemerintah pendudukan Jepang juga tidak bertahan lama. Pada tahun 1945, mereka mengalami kekalahan dari tentara sekutu. Penyerahan Jepang dimanfaatkan oleh para tokoh Indonesia untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan proklamasi tersebut di Jakarta. Nah, bagaimana kabar proklamasi tersebut bisa sampai ke Banten? Dan bagaimana kondisi Banten setelah kemerdekaan Indonesia? Yuk kita bahas! Pada tanggal 20 Agustus 1945, para tokoh Banten seperti Kyai Haji Ahmad Khottib, Kyai Haji Syam'un, Zulkarnain Surya, dan Ali Amangku menerima berita proklamasi dari para pemuda seperti Pandu Kartawiguna, Ibnu Parna, dan Abdul Muluk yang merupakan utusan Hoirul Saleh. Dalam pesannya, para pemuda menyampaikan perintah kepada tokoh Banten untuk secepatnya merebut kekuasaan dan penguasaan militer dari tangan Jepang. Perintah tersebut pada akhirnya ditindaklanjuti dengan penurunan bendera Jepang di Hotel Phoserang oleh para pemuda Banten yang dipelopori oleh Sri Sahuli pada tanggal 22 Agustus 1945. Aksi perebutan kekuasaan dari tangan Jepang oleh rakyat Banten membuat kondisi sosial dan politik menjadi tidak kondusif. Banyak orang-orang Jepang sipil dan pamong praja yang berasal dari Priangan meninggalkan Banten. Bahkan Residen Yukiyoshi dan Wakil Residen Raden Tirta Sujatna juga ikut keluar dari Banten. Sejak kepergian residen dan wakil residen, roda pemerintahan di Banten tidak dapat berjalan. Kondisi ini disikapi oleh para tokoh Banten dengan mengadakan pertemuan di kediaman Zulkarnain Surya, Kartalegawa pada bulan September 1945. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengangkat Kyai Haji Ahmad Khottib menjadi residen Banten yang menangani administrasi dan pemerintahan sipil di Banten. Sedangkan untuk urusan militer dan keamanan, diusulkan pula dibentuk Badan Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Kyai Haji Syam'un. Usulan tersebut mendapatkan sambutan positif oleh pemerintah pusat. Pada bulan September 1945, Kyai Haji Ahmad Khottib resmi diangkat oleh Presiden Soekarno. Setelah pengangkatannya, Kyai Haji Ahmad Khottib segera membentuk pemerintahan. Dalam jajaran pemerintahannya, Ahmad Khottib tetap mempertahankan para bupati lama untuk sementara meneruskan tampuk kepemimpinan di daerah. Para bupati tersebut antara lain Raden Hilman Jayadiningrat, Raden Jumhana, dan Raden Hardiwinangun. Sedangkan jabatan KNID diserahkan kepada C. Mamat. Penetapan para pejabat lama dalam jabatan pemerintahan ternyata tidak memuaskan kelompok komunis pimpinan C. Mamat. Mereka beranggapan bahwa pejabat lama yang berasal dari kaum Menak tidak serius dan setengah hati menjalankan tugasnya. Sebagai jalan tengah, Kyai Haji Ahmad Khottib mendudukan kaum ulama untuk mendampingi para birokrat di pemerintahan. Oleh karena itu, Kyai Haji Syam'un dipilih sebagai Bupati Wilayah Serang. Puncaknya, C. Mamat melakukan kudeta terhadap Presiden Kyai Haji Ahmad Khottib pada 27 Oktober 1945. Pasca dikuasainya pemerintahan oleh kelompok komunis, situasi di Banten semakin kacau. Menanggapi semakin buruknya kondisi politik dan sosial di Banten, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengadakan rapat akbar di alun-alun Serang pada tanggal 9–10 Desember 1945.
Kedua tokoh tersebut mempertanyakan kesiapan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Rakyat Banten secara serempak memberi dukungan terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan. Mendapatkan dukungan yang begitu besar dari rakyat, membuat Kiai Haji Ahmad Khottib menginstruksikan Kiai Haji Samun untuk menumpas kelompok Cemamat. Untuk mempersiapkan strategi penumpasan, Kiai Haji Samun mempercayakan kepada Mayor Ali Amangku, Komandan Batalion Pengintai. Ternyata dalam tempo yang singkat, gerakan kelompok tersebut dapat dipatahkan. Ujian bagi rakyat Banten dalam mempertahankan kemerdekaan belum selesai. Permasalahan lain muncul ketika Belanda kembali datang ke Banten. Belanda mencoba memecah persatuan rakyat Banten dengan menawarkan alternatif bergabung kepada negara federal Pasundan. Namun rakyat Banten menolak dan tetap menyatakan bagian dari Republik Indonesia. Bukti kesetiaan Banten terhadap Republik Indonesia adalah pemerintah daerah Banten harus mencetak sendiri mata uang URI DAB atau Uang Republik Indonesia Banten karena jarak yang jauh dengan pemerintah pusat di Yogyakarta. Nah, dari pembahasan tadi cukup jelaskan bahwa peranan rakyat Banten dalam upaya mempertahankan kemerdekaan juga besar loh. Kita sebagai generasi muda di Banten patut mencontoh para pendahulu kita yang dengan setia dan gigih mempertahankan republik ini hingga merdeka seperti sekarang. Dan tak lupa, kita pun harus bersyukur atas kemerdekaan yang diperoleh dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan giat belajar. Itu dia sejarah Banten pada masa kemerdekaan. Semoga teman-teman terinspirasi untuk terus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Sampai jumpa dengan Ratu di video yang selanjutnya.